Saudara-saudara, dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakan seperti kabut diterpatkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di depan-Nya yang maha tinggi. Amin. Jika bernyanyi dari Ujuman nomor 330 ayat 1 dan 2. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Supaya kalian makin makan dan cita-cita dalam iman. Hanya hendaklah berdoa kepada Injil Kristus, supaya apabila damai kemuliaan dan apabila tidak datang kemuliaan, bahwa kamu bersih dalam satu dan sejiwa berjuang beriman yang timbul dari jalan Injil. Sebab kita kami yang telah menyiasat Tuhan sebagai saya percaya kepada Kristus, boleh menentukan kita hidup Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 242 ayat 1 dan 2.
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya pada Yesus Kristus. Aku
Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak untuk yang pertama, malam minggu kita hari ini adalah minggu ke-16 setelah minggu baptis. Dengan topik minggu, Tuhan memulihkan kehidupan umatnya. Jika suami jauh menjadikan kehidupan jauh. Dan hari ini kita mengadakan ibadah khusus psikologi untuk mengingat dan menjaga kesehatan dalam. Yang kedua, anaknya lahir. Pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, Tuhan mengaruniakan seorang putra dari keluarga Bapak Sabar Simanjala, Ibu Masima Rinaldi Sirombing dari Big Blending. Yang ketiga, sebagaimana yang meninggal dunia pada hari Senin 18 September 2023 telah meninggal dunia Bapak Mahena Belanda Sulitono di kampung halamannya, meninggalkan Ibu Susi Diksi Sutra beserta 4 orang anak mereka dari Big melalui orang tua untuk usia 50 tahun. Mari kita bawa dua agar untuk memberikan kebencian kepada keluarga. Yang keempat, salah kedua, mulai minggu ini gereja kita meningkat anak Erna Ibu Kurusbangga menjadi salah kedua dari keluarga. Kiranya Tuhan memberikan keluarga beberapa pengawalan yang baik di keluarga kita. Yang kelima, dari tangan dan keluarga dari panitia awal prosesnya dan pembayarannya. Diberitahukan kepada seluruh golongan bahwa pada hari ini setelah selesai dari beberapa duit, panitia selalu memastikan bahwa yang tidak melakukan gereja kita menggunakan bahan makanan. Oleh karena itu dijelaskan kepada kita semua di mana ada dapat berpartisipasi untuk melaksanakan setiap kegiatan yang telah diperlukan panitia tahun 2020 dari pembayaran. Yang keenam, belajar dan pendidikan di sini. Pada hari ini Minggu 14 September 2023 diadakan pembelajaran di sini bersama di gereja masuk pukul 14. Diharapkan bahwa orang tua untuk dapat menyampaikan anak-anaknya yang mengikuti pembelajaran ini. Yang ketujuh, ibadah konsultatif. Diberitahukan kepada seluruh remaja bahwa pada hari ini Minggu 14 September 2023 diadakan ibadah konsultatif dalam rangka tahun proses pendidikan KBP Distrik 20 Kepulauan Riau bertempat di gereja kita KBP Barat pertama masuk pukul 15. Diharapkan kepada seluruh orang tua dapat mengingatkan anak-anaknya yang masuk dalam kategori remaja di
Ya
Ya, jadi ya kami minta dari panitia kita sisihkan awal kita tanggal 15 itu. Ya memang mungkin ada aktivitas yang ini khusus untuk tanggal 15 kita sisihkan. Datanglah kita merayakan Pesta Kogilong yang kemarin yang kita tungguni sekarang kita akan memulainya. Ya kita menuai apa yang kita dapatkan. Ya. Kita dapat penghasilan per bulan. Ya, per bulan, ya ini akumulasinya. Yang kita dapatkan itu dalam 1 tahun itu. Itu dia. Ya, yang kedua, dari Pesta Kogilong ini kita tunjukkan kebersamaan. Ya, kita tunjukkan kebersamaan kita itu yang pertama. Ya, sama-sama kita ada di sini, sama-sama kita memberikan yang terbaik untuk gereja. Sebagaimana orang Israel, mereka berikan ke suku Lewi yang melayani Tuhan. Ya, dan Pesta Kogilong, Pesta Pondok Dao yang mereka lakukan itu bukan hanya untuk gereja. Di situlah kesempatan untuk membangun jalan-jalan, fasilitas-fasilitas yang kita gunakan. Jadi untuk kita ini, kita berikanlah yang terbaik apa yang kita dapatkan. Sekali lagi, kami dari panitia pada Alamina untuk tanggal 15, tolonglah disisihkan waktu kita untuk hadir dalam Pesta Kogilong yang digabung dengan Pesta tahun profesional untuk tahun 2023. Semuanya maju saya kami siap panitia Pesta Kogilong. Mari kita dengarkan kidung pujian dari kategori yang Rasul PHB.
Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, marilah kita sampaikan persembahan kita dengan bernyanyi dari Jemaat para Muslim Alas. Amen.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan sebagai khotbah pada minggu kita hari ini yaitu yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-22. Saya akan membacakan untuk kita semua. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi, masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ada banyak tindakan medis ya yang seringkali itu terpaksa harus dilakukan untuk pasiennya ketika pasien itu menghadapi penyakit-penyakit yang begitu serius. Meski tindakan itu sebetulnya memiliki resiko dan sangat-sangat menyakitkan untuk dilewati, dialami oleh pasien yang akan menghadapinya. Katakanlah dulu mungkin karena jantung yang sudah mengalami kerusakan harus diadakan operasi bypass. Itu tentu sangat mengerikan. Atau orang-orang mungkin yang sedang mengalami kanker, dia harus menjalani kemoterapi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada orang yang dengan senang hati untuk melewati semua itu. Pasti ketika dokter memvonis, oh harus kemo ya Bu, Pak. Saya yakin setiap orang yang menghadapi itu di awal ketika mendengar itu jantungnya pasti mau copot dan merasakan dan membayangkan sesuatu yang sangat mengerikan di dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, kalau dokter bilang oh harus kemo, harus operasi ini dan segala macam, itu memang menyakitkan. Namun sesungguhnya kan tujuan bukan untuk membuat pasien menderita, walaupun menjalani itu memang sangat-sangat penuh dengan penderitaan. Di jemaat kita ini kebetulan begitu banyak ya, jemaat kita yang sedang menghadapi kemoterapi. Dan kami melihat bagaimana setiap jemaat kita menghadapi itu dengan begitu banyak pergumulan besar untuk bisa mendapatkan kesehatannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seperti yang saya katakan tadi, itu pilihan yang berat untuk diadakan, tapi harus demi menyelamatkan, demi mendapatkan kesehatan. Harus siap untuk mengalami, menjalani proses yang begitu menyakitkan dan memang penuh resiko. Saya nggak mau bilang setiap orang melewati tindakan itu pasti selamat sembuh sakitnya, karena memang faktanya ada orang-orang yang tidak cukup kuat dan memang harus berakhir hidupnya ketika melewati masa-masa yang begitu mengerikan itu.
Tetapi yang saya mau tekankan, tindakan yang menyakitkan itu, proses yang sangat mengerikan itu, tujuannya adalah untuk penyelamatan, kesembuhan, pemulihan, pemurnian tubuh pasien untuk bisa bebas dari penyakit apapun yang sedang ada di dalam tubuhnya. Saudara-saudara sekalian, saya kira itu bisa menjadi sebuah gambarannya. Bagaimana kita belajar memahami ketika Tuhan mengambil sebuah keputusan untuk dunia ini, Dia mengadakan air bah. Itu hukuman memang. Ketika Tuhan memandang dunia pada saat zamannya air bah itu, begitu jahatnya sudah dunia ini, penuh dengan dosa. Orang-orang tidak takut lagi akan Tuhan. Dan Tuhan memandang situasi itu harus diselesaikan dengan mengadakan air bah. Supaya dengan demikian di sana dimurnikan kembali dengan kelanjutan hidup orang yang tersisa untuk bisa melanjutkan kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Itu sebabnya ketika air bah dilaksanakan, gak semuanya mati. Ada Nuh beserta istri, anak dan menantunya. Orang yang benar-benar dipilih Tuhan karena mereka mau taat kepada Tuhan, supaya mereka boleh menjadi generasi yang akan melanjutkan kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, memang ketika air bah terjadi itu sungguh-sungguh luar biasa, mengerikan, menyakitkan. Alkitab mencatat semuanya mati. Karena air bah itu menutupi bahkan gunung-gunung yang paling tinggi sekalipun, kalau dia manusia, kalau dia binatang, semuanya mati. Kecuali yang sudah masuk ke dalam bahtera. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sama seperti tindakan medis yang saya katakan tadi, menyakitkan tetapi itu bertujuan untuk menyembuhkan. Itulah yang Tuhan sedang lakukan ketika Tuhan menghukum dunia ini dengan air bah yang sangat-sangat mengerikan itu, dalam rangka menuntun manusia, mengajak manusia, mendidik manusia untuk kembali mengerti, belajar hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bisa bilang ya, air bah yang adalah hukuman mengerikan itu sebenarnya Tuhan lakukan oleh dorongan cinta yang paling besar. Cintanya itu mendorong dia mengadakan itu untuk supaya dunia yang dia ciptakan ini, manusia yang dia ciptakan ini kembali dipulihkan hidup seperti yang Tuhan mau. Saudara-saudara sekalian, kita mau belajar ya dari Nuh. Bagaimana Nuh bisa berada di dalam perahu keselamatan itu tadi. Bagaimana dia dapat menghadapi dan melewati masa-masa penuh dengan penderitaan lah dulu saya katakan itu. Karena berbulan bahkan setahun dia harus ada di dalam perahu itu menunggu sampai air betul-betul surut. Saudara-saudara sekalian, satu kata yang kita bisa lihat ya dari kehidupan seorang Nuh. Nuh memiliki sebuah ketaatan, pangoloion, hauduhon terhadap apa yang Tuhan mau. Karena memang ketika Tuhan memilih Nuh untuk menjadi generasi yang meneruskan kehidupan itu, karena Tuhan memandang hidup Nuh itu sebagai orang yang taat. Waktu itu dunia sudah begitu syarat dengan kejahatan. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Nuh itu hidup bergaul dengan Tuhan. Nuh itu orang yang hidup
terus melekat mendengar suara Tuhan dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga Tuhan melihat ketaatannya itu, menghargai ketaatannya itu, dan Tuhan memberikan dia kesempatan untuk boleh dipakai menjadi penerus di dalam kehidupan di dunia ini ketika Tuhan melakukan hukuman itu tadi. Saudara-saudara sekalian, ketaatan Nuh itu berulang-ulang dicatat loh. Ketika Tuhan memerintahkan, dia kasih tahu dia akan mengadakan air bah, dan dia perintahkan Nuh untuk membuat sebuah kapal, dan perintah itu sungguh tidak masuk akal dari segi besarnya, dari segi letak di mana kapal itu akan dibuat. Dan barangkali itu kalau untuk orang-orang di sekitarnya, yang Nuh lakukan itu adalah sesuatu yang gila, mengerjakan proyek yang tidak masuk akal. Dia lakukan itu dalam waktu yang begitu lama. Dia taat, dan Alkitab mencatat lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Sampai ketika perahu selesai, Tuhan perintahkan suruh lagi, pilih ya semua binatang sepasang-sepasang masuk ke dalamnya. Tuhan perintahkan, dan Nuh melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Dan sampai dia tinggal di dalam perahu itu, Nuh juga menunjukkan bagaimana dia taat, tidak melakukan apapun atas kehendak hatinya, pemikiran, pertimbangannya. Sampai air surut, maka dikatakan tadi di awal khotbah ini, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Lihatlah, untuk keluar dari kapal itu saja dia harus menunggu Tuhan berfirman. Dia bisa saja sebetulnya, udah kering airnya, karena dia sudah tes itu dengan burung yang dia suruh keluar, sampai akhirnya dia punya kepastian dan bukti sudah kering, ayo keluar. Tapi yang dia lakukan adalah menunggu Tuhan mengatakan keluarlah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar bagaimana sebagai orang percaya. Marilah kita belajar untuk selalu menjadi orang yang memiliki ketaatan, mendengar, mengerjakan segala sesuatunya benar-benar kita punya landasan yang jelas, yaitu firman Tuhan, supaya kita betul-betul tidak salah ambil keputusan, tidak salah melangkah, dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada banyak orang yang merasa hidupnya sebagai orang beriman, sebagai orang yang cukup dekat dengan Tuhan, tapi tidak punya ketaatan. Orang berpikir mungkin dengan rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, maka dia sudah menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, tapi dia tidak punya cara hidup yang menunjukkan ketaatan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, apalah arti ibadah? Apalah artinya kita mengatakan bahwa kita hidup dekat dengan Tuhan, kalau hidup kita toh sama seperti minggu lalu? Kita menjadi orang yang begitu sombong menghakimi orang lain. Kita sih memang rajin doa, rajin baca firman Tuhan, tapi toh kita hidup jadi orang yang gak punya kepedulian dengan orang lain, tidak punya belas kasih, yang hanya memikirkan diri sendiri, hidupnya gak punya dampak dan manfaat berkat bagi orang lain. Apalah artinya kita merasa menjadi anak-anak Tuhan, yang dekat dengan Tuhan hanya karena kita punya kebiasaan, rutinitas berdoa dan baca firman Tuhan, tetapi ternyata cara kita hidup tetap kaki kita ini berpijak di dalam kecemaran. Bagaimana dunia ini hidup dengan kebohongan, dengan kecemaran, kepura-puraan, seperti itu jugalah kita hidup yang gak ada artinya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita mau menilai diri sendiri, gak usah nilai orang lain ya. Apakah kita ini sungguh sudah beriman? Salah satu tolak ukurnya menilai diri kita beriman adalah ketika kita mau dan berani taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Dia kehendaki dan meninggalkan keinginan diri kita. Itu sebabnya kalau orang mau ikut Tuhan Yesus, satu persyaratannya menyangkal diri, pikul salib, baru ikut Dia. Itu ketaatan. Jadi kalau
Itulah Bapak Abraham sampai dapat gelar Bapak orang beriman adalah karena ketaatannya, gak tanggung-tanggung sampai anaknya Ishak pun dia mau korbankan, persembahkan karena memang Tuhan perintahkan kepada dia. Tapi saudara-saudara sekalian, kita belajar ya, gak ada perintah Tuhan itu yang mau mencelakakan kita. Gak ada, apapun yang Tuhan rancang dan Tuhan aturkan dalam hidup kita, dalam rangka untuk membuat kita menderita, tersiksa, dan hancur di dalam penderitaan itu. Sebab sama seperti topik minggu hari ini, Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Itulah yang menjadi rancangan Tuhan di tengah-tengah setiap perintahnya, di tengah-tengah setiap kondisi yang Tuhan izinkan dan Tuhan rancang terjadi di tengah-tengah kehidupan setiap orang-orang percaya. Mari saudara-saudara sekalian, kita sungguh diajak ya untuk belajar, untuk boleh memahami bagaimana di dalam setiap pergumulan kita masing-masing ya. Ya kita mungkin tidak menghadapi air bah seperti Nuh, tapi kadang-kadang kita juga ya menghadapi situasi yang hampir mirip, badai kehidupan, persoalan-persoalan, entah apapun itu persoalan, datangnya itu seperti air bah yang meluap-luap dan kita sampai megap-megap mau tenggelam oleh karena keadaan yang sangat berat itu. Namun disinilah kita Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita diingatkan Tuhan tidak sedang mau membunuh kita dengan keadaan itu. Tuhan tidak sedang mau melihat kita terkapar mati karena kondisi yang sulit kita hadapi. Tapi Tuhan punya satu tujuan. Tuhan sedang membentuk kita, Tuhan sedang mendidik, membimbing kita untuk masuk kepada sebuah keadaan di mana hidup kita ini benar-benar dipulihkan, benar-benar dibaharui. Saudara-saudara sekalian, pemulihan itu sudah sampai ya, bukan sedang dinanti-nanti. Kita sudah menerima Kristus Yesus sebagai juru selamat yang telah memulihkan kita. Karena Alkitab bilang bahwa setiap orang yang percaya di dalam Kristus Yesus, barang siapa percaya dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Dia adalah orang yang sudah dipulihkan, dibaharui. Sebab itu mari saudara-saudara sekalian, kalau ayat ini, topik minggu ini berbicara soal pemulihan. Ini gak hanya soal pemulihan, kalau orang sakit sembuh baru itu namanya pulih hidupnya. Kalau orang tadinya tumpur usahanya baru hidup kembali, baru namanya pulih. Ya setiap kita mengharapkan itu dan berdoa untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan lain-lain sebagainya. Tetapi marilah kita harus mengerti, lebih dari pemulihan sakit penyakit, kondisi ekonomi atau apapun itu, Tuhan sudah menunjukkan pemulihan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mati untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang kita mau diingatkan adalah belajar hidup dalam sebuah ketaatan. Taatlah, kembalilah hidup. Kalau Tuhan menghukum karena dosa, maka yang Tuhan harapkan adalah hiduplah meninggalkan dosa. Kalau Tuhan menghukum karena kecemaran, maka Tuhan menuntut kita belajarlah hidup di dalam kekudusan, kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Mari saudara-saudara sekalian, Tuhan mengajak, menggiring kita lewat firman hari ini supaya kita mengerti hidup kita ini hidup yang sudah dipulihkan. Kalau setiap kita mengerti dan memahami itu, maka kita akan berani punya sebuah kesaksian seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Nats Epistel tadi kalau kita perhatikan, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara sekalian, mari setiap kita sekarang diajak untuk mengerti nilai hidup yang sesungguhnya. Nilai hidup kita ini Kristus loh. Tujuan hidup kita ini Kristus. Bukan cuma sekedar kenikmatan dunia ini. Saya nggak mau bilang kita nggak boleh punya cita-cita dan harapan-harapan untuk di dunia ini. Boleh, harus punya. Jangan sampai nggak punya cita-cita dan harapan ya di dunia. Punya, tapi mari ingatlah
di dalam setiap harapan, cita-cita, apapun itu, mengertilah hidup kita ini adalah Kristus. Mari cari nilai hidup di dalam Kristus. Ketika orang mengerti hidupnya milik Kristus, dia hidup untuk Kristus, maka ketika dia mau mati pun dia gak akan takut. Sebab dia tahu mati pun, menderita pun, beruntung pun, sakit pun, sehat pun, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia ada di dalam Kristus. Kristus yang sudah menjamin kehidupannya, memberikan kehidupan kekal yang tidak punya, yang tidak bisa dibeli dan diukur dengan apapun nilai mahalnya, berharganya. Mari saudara-saudara sekalian, kita mau belajar hidup di dalam pemulihan hidup rohani kita. Belajarlah untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Kristus. Ketika kita ada di situ, maka penderitaan, sakit penyakit, apapun itu tidak akan merenggut bahagia dan sukacita kita. Ketika orang hidup di dalam Kristus, hanya di situ dia bisa merasakan damai sejahtera sejati. Bukan damai sejahtera buat-buatan kawi-kawian. Bukan sukacita yang hanya nampak mungkin di luar. Tetapi orang yang hidupnya benar-benar di dalam Kristus, situasi apapun, keadaan apapun, damai sejahtera melingkupi hatinya. Dan disitulah dia akan mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Nuh tadi, memberikan persembahan yang terbaik. Walau dia sebetulnya masih awut-awutan hidupnya, orang baru keluar dari kapal, rumah aja belum punya, kondisinya juga masih belum jelas sebetulnya saat itu. Tapi di tengah keadaan seperti itu pun, orang yang mengerti hidupnya sudah menerima keselamatan, dia akan tetap mampu mempersembahkan yang terbaik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, nanti tanggal 15, mari tadi sudah diajak oleh ketua panitia, kita mau tunjukkan sukacita kita, syukur kita, itu yang berawal dari kita mengerti, mensyukuri keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan berikan hanya karena hitung-hitungan rupiah-rupiah, tapi mari berikan sukacita dan persembahan dengan dasar dorongan dari syukur kita kepada Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kebetulan minggu ini adalah minggu ekologi. Minggu di mana kita mengingat kembali bahwa Tuhan mencintai dunia ini. Gak cuman kita ya, sadarlah kita. Bukan cuman kita yang dikasihi dunia, tapi bumi ciptaan lainnya juga adalah bagian dari karya cipta Allah yang dikasihi dan turut dipulihkan. Itu makanya dalam perahu tadi bukan cuma Nuh dan keluarga, tetapi juga ada hewan-hewan lainnya. Saudara-saudara sekalian, mari kita diajak menjadi orang-orang yang harus mendukung ya, untuk pemulihan, kelestarian lingkungan yang sudah semakin rusak. Saya nggak mau bicara yang besar-besar, tapi marilah mulailah dari diri sendiri. Orang yang belajar mencintai lingkungan, jangan kita ambil bagian menjadi orang-orang yang mendukung perusak lingkungan. Dari diri sendiri, dari hal kecil, saya kira kita memang sudah harus mulai belajar ya untuk meminimalisir pemakaian bahan-bahan yang merusak lingkungan, plastik atau apapun yang sejenisnya, dan mulai belajar bijaksana untuk memiliki cara hidup yang lebih ramah lingkungan. Kita harus ada di situ. Kalaupun itu tidak mudah, tapi setidaknya kita punya tekad, aku mau belajar hidup untuk mencintai lingkungan dengan punya cara hidup yang lebih mendukung kepada ramah lingkungan. Jadi mari saudara-saudara sekalian, kita melakukan semua itu juga berangkat dari ketaatan kita kepada Allah. Kalau kita mau dunia ini dipulihkan, dengan begitu banyaknya ancaman-ancaman ya secara global, dengan kelanjutan keberlangsungan kehidupan di planet bumi ini, setiap orang percaya nggak boleh merasa itu nggak urusan, nggak tanggung jawabnya. Setiap kita punya tanggung jawab, ikut bersama-sama mendukung setiap hal apapun yang tujuannya untuk melestarikan lingkungan hidup, membuat bumi ini kembali segar, kembali menjadi bumi seperti yang diciptakan Allah
pada awalnya semuanya baik. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami supaya kami belajar memiliki sebuah ketaatan sama seperti hamba-Mu Nabi Nuh di tengah-tengah air bah yang Tuhan adakan untuk kembali memulihkan hidup bumi dunia. Dan biarlah Tuhan kami juga mau menjalani setiap kondisi apapun yang kami alami sama seperti Nuh, tetap hidup taat berserah kepada Tuhan dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir mendengarkan firman-Mu, biar firman Tuhan sungguh-sungguh memulihkan hati kami, hidup kami. Kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang hidup sepenuhnya taat kepadamu, dan kami memiliki cara hidup yang benar dan kudus sebagai pertanda kami anak-anak yang sudah Engkau tebus dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita kembali menyampaikan persembahan kita sambil kita bernyanyi. Thank you.
Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya.